Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianto M, dosen di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Selain sebagai dosen, saya juga aktif sebagai pengurus organisasi profesi yaitu PPNI. Di tingkat DPK, saya sebagai ketua di periode 2018 dan sampai 2023 dan alhamdulillah kembali diberikan amanah untuk memimpin di tahun 2024 sampai 2029. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam mengemban tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai pendidik pada institusi vokasi, saya menyadari bahwa penting membuat sebuah model pembelajaran efektif dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, baik itu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran itu sendiri. Saat ini kami diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya metodologi keperawatan, dokumentasi keperawatan, keperawatan anak, praktek klinik keperawatan anak, metodologi penelitian, dan beberapa lagi. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan tersebut, dan mengingat peran saya juga sebagai ketua PPNI, ini menjadi inspirasi untuk kami membuat sebuah model pembelajaran yang efektif juga sekaligus terstandarisasi oleh organisasi profesi yaitu PPNI. Model tersebut kami berikan nama Mahmud 3S. Mahmud 3S singkatan dari Model of Assessment Clinical Reasoning, Holistic Management, and Unified Documentation berbasis 3S. Baik, salah satu mata kuliah yang kami ajarkan yaitu ilmu keperawatan anak. Nah, ilmu keperawatan anak ini terbagi atas 3 sesi perkuliahan. Pertama adalah perkuliahan di kelas, lalu perkuliahan kedua adalah tahapan di laboratorium, dan yang berikutnya adalah praktek klinik keperawatan anak, di mana praktek klinik keperawatan anak itu berada di rumah sakit. Mata kuliah keperawatan anak ini berada pada semester 3, bobot SKS-nya yaitu 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori tentang serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL 02 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional menggunakan pendekatan proses keperawatan. Berikutnya CPL 03 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Dan CPL 05 mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah khusus untuk keperawatan anak, pertama CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar asuhan keperawatan anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu keperawatan anak sehat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. Yang keempat, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis dan sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak pada pemenuhan kebutuhan nutrisi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini praktek laboratorium dilakukan lab skill, demonstrasi, simulasi, role play, dan diskusi kasus. Kami menggunakan LMS atau Learning Management System di Poltekkes Kemenkes Makassar menggunakan aplikasi Siakat, Edlink, dan CBT untuk memfasilitasi diskusi penugasan dan ujian mahasiswa. Jumlah pertemuan untuk praktikum keperawatan anak ini sebanyak 15 kali, yaitu 13 kali praktikum laboratorium, 1 kali mengerjakan tugas kelompok, dan 1 kali ujian dengan metode OSCE. Supaya perkuliahan berjalan maksimal, maka saya menerapkan prinsip pembelajaran delivery, interaction, and assessment. Saat memberikan materi perkuliahan, saya berusaha menyajikan materi semenarik mungkin menggunakan Canva ataupun PowerPoint. Untuk assessment pada mata kuliah keperawatan anak, penugasan sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, UAS 30%, soft skill 10%, dan sikap sebanyak 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan 2 video pembelajaran yang saya lakukan. Video pertama yaitu pembelajaran di kelas memberikan penjelasan RPS dan model pembelajaran Mahmud 3S, dan video yang kedua yaitu pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan
membahas tentang sebelum masuk ke praktik. Kemarin kita sudah kuliah untuk ilmu keperawatan anak di kelas. Ini adalah transisi untuk kita masuk ke laboratorium. Nah, ada hal-hal yang perlu saya kasih pengantar terkait dengan bagaimana sih tata tertib ataupun tata laksana kita belajar di lab nantinya. Kemarin sudah tahap teori, sekarang adalah tahap praktikum. Nah, harapannya teori yang kemarin kita dapatkan di kelas, kita latihan di laboratorium, lalu kemudian nanti jadi sebagai latihan sebelum nanti betul-betul ketemu dengan pasien di ya. Jadi jangan takut salah di laboratorium, ya. Eksplorasi apa yang perlu kalian, keterampilan yang kalian harus dapatkan di laboratorium, ya harus dapatkan keterampilan khusus dan keterampilan kasus. Kompetensi khusus dan kompetensi kasus. Apa itu kompetensi kasus? Kasus-kasus apa saja yang terjadi pada anak di rumah sakit. Kalau kompetensi khusus, ya khusus kompetensi yang khusus untuk di keperawatan anak. Apa bedanya keperawatan anak dengan KMB? Seperti yang teori yang kita sampaikan kemarin, bahwa apa yang tidak ada di KMB justru ada di anak. Nah, itu adalah keunikannya. Apa itu? Tumbuh kembang. Kita tidak belajar tumbuh kembang di KMB. Kompetensi khusus seperti memandikan bayi, perawatan bayi dalam inkubator, antropometri, TBS, KPSP. Baik, jadi keterampilan itu akan kita lakukan di laboratorium. Baik, untuk pertama saya akan jelaskan tentang RPS-nya, ya. Di RPS ini dilihat pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13, ya. Ini modul praktikum laboratorium keperawatan anak. Ini sambil menerapkan hasil karya ilmiah yang kami buat, dan saya perkenalkan bahwa perbedaan antara praktek yang sebelumnya dengan praktek klinik keperawatan anak nanti ini, kita akan menggunakan model Mahmud 3S. Mahmud 3S ini adalah manajemen praktek klinik keperawatan yang selama ini hanya saat dikelola oleh satu pasien, oleh satu mahasiswa. Nah, untuk model Mahmud 3S kita akan mengelola satu pasien dengan minimal 3 orang mahasiswa. Jadi perbedaan antara praktek klinik sebelumnya, nanti kalau di prakteknya kita akan menggunakan status pasien seperti ini. Nah, karena minimal satu anak itu akan dikelola oleh 3 orang mahasiswa, maka distribusi mahasiswa akan ada yang jaga pagi, jaga siang, jaga malam. Dengan model Mahmud 3S kita akan memberikan satu status untuk satu kelompok, sehingga setiap nanti kasusnya, setiap kelompok akan mendapatkan kasus. Ada kasus pernapasan, ada kasus pencernaan, ada kasus persarapan, ya. Sehingga nanti kasus-kasusnya, kasus-kasus yang kami buat itu akan disesuaikan dengan laporan pendokumentasiannya. Model of Assessment, Clinical, Reasoning, Holistic Management, Unified Documentation berbasis 3S. Apa itu 3S? Kenapa kita harus tahu 3S? Karena itu adalah standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Artinya, ya kita harus sebagai perawat ketika bekerja di Indonesia, maka kita harus menggunakan standar itu. Apakah ada standar yang lain? Ada. Ya, nanda. Tapi kan kita bekerja di Indonesia. Kecuali kalau nanti kita bekerja di luar negeri, maka akan kita menggunakan standar yang digunakan oleh negara tersebut. Jadi model adaptasi klinik, kenapa dikatakan model adaptasi klinik? Ini untuk memperkenalkan lebih dini kepada mahasiswa bahwa pola kerja di rumah sakit itu ya seperti kondisi klinik. Kalau selama ini kalau pengalaman kemarin satu mahasiswa untuk mengelola satu pasien, nah ini minimal 3 orang mahasiswa akan mengelola satu pasien, ya. Jadi model pengembangan kami lakukan yang melalui analisis kebutuhan bahwa ada kekurangan-kekurangan model yang sebelumnya, sehingga kami memberikan solusi untuk menciptakan sebuah model pengembangan yang lebih. Nah, berdasarkan hasil uji kelayakan yang kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan apresiasi, meskipun banyak hal yang perlu kami berikan catatan bahwa ada perbaikan. Nah, landasan teorinya adalah landasan berdasarkan Sister Kensteroid. Sister Kensteroid adalah teori yang disajikan adalah teori adaptasi. Selain itu adalah model MPKP, model praktik keperawatan profesional oleh Profesor Nasitorus, ya. Beliau menciptakan model praktek keperawatan profesional, jadi agak mirip sebenarnya, tetapi dia berada di ranah perawat profesional. Ini kami lakukan konsultasi paket kepada Pokja PPNI. Nah,
ini modelnya ya. Nah ini adalah format pendokumentasiannya. Berdasarkan tadi ini pola penulisan untuk diagnosis aktual masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah untuk keperawatan anak di sini saya menekankan bahwa pencirinya adalah pertumbuhan dan perkembangan, sehingga filosofi yang harus kita pegang bahwa keunikan di keperawatan anak itu adalah kita fokus pada pertumbuhan dan perkembangan. Kita menganggap bahwa penyakit itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Filosofi untuk di keperawatan anak itu adalah optimalisasi tumbuh kembang. Nah ini adalah format pendokumentasiannya. Kalau selama ini mungkin terpisah antara pengkajian dengan rencana asuhan, nah ini kami membuatnya secara utuh seperti ini. Artinya dengan model seperti ini kita akan lebih mudah untuk melihat prosesnya antara data pengkajian inilah yang menjadi dasar untuk kita menegakkan diagnosis keperawatan. Kalau selalu terpisah jauh, kita sulit lihat benang merahnya di mana. Tapi dengan model ini kita akan lihat benang merahnya. Alasannya kenapa ini diagnosanya? Ya karena ini datanya. Kalau sudah jelas diagnosis keperawatannya, maka tujuan yang kita capai juga akan lebih terarah. Nah kalau sudah jelas apa tujuannya, maka ada di sini intervensi klinik. Berbeda dengan intervensi utama ataupun intervensi pendukung. Apa bedanya? Kalau intervensi utama dan intervensi pendukung itu sumbernya di buku tautan. Ada tautan antara buku SDKI dan SLPC. Tapi kapan dia menjadi intervensi klinik? Sesuai dengan kondisi pasien. Ya, jadi kita harus tetap melakukan referensi dari sini. Ya, ini penyebabnya ya di buku SDKI. Penyebabnya akan naik ke sini. Ya. Nah, jadi sebuah masalah itu katakanlah bersihin dalam nafas defektif. Banyak penyebabnya. Ada berapa? Ada 10 penyebabnya. Sekarang kita praktekkan nanti simulasikan ini tiap kelompok membawa statusnya ya. Ada pertanyaan? Silakan. Iya silakan. Tadi sudah kami jelaskan bahwa intervensi klinis itu berbeda dari intervensi utama. Nah, itu apakah tetap mengikuti standar CIKI atau sesuai dengan kondisi di lapangan? Untuk tautan ada 3 buku ini SDKI, SLKI dan SIKI. Ini kan ada tautannya. Ketika ingin diagnosisnya, ya ketika pasien dalam nafas tidak efektif, maka apa tujuan yang ingin dicapai di situ? Ada tautannya. Dilihat di tautan. Setelah itu kita lihat juga di tautan untuk intervensi apa kalau itu masalahnya. Maksudnya. Tetapi ini dipilih ke sana ke atas, itu pun dengan intervensi utama juga akan naik ya sesuai dengan kondisi klinis pasien. Secara teori di bawah ya luaran utama dan luaran pendukung, luaran tambahan itu melihat di tautan. Contohnya begini, saya kasih perumpamaan begini. Saya dalam nafas tidak efektif ada 10 penyebabnya. Spas menjalan nafas. Yang kedua hipersekresi. Tentu untuk kedua ini saja, untuk kedua ini saja tanda dan gejalanya pasti akan berbeda. Kalau pasien dalam nafas tidak efektif, kalau karena spasme, bisa karena hipersekresi. Kalau penyebabnya adalah spasme, masa yang tidak ada hipersekresi. Nah ini biasa kita memberikan intervensi yang salah, meskipun masalah yang terjadi adalah bersihan dalam nafas tidak efektif, tetapi karena penyebabnya yang berbeda. Dengan model ini akan lebih mudah kita akan mengidentifikasi apa penyebabnya, apa tanda dan gejala untuk setiap penyebab itu, sehingga ketika sudah rumusan diagnosis keperawatan sudah benar, maka tujuan yang kita capai juga akan benar. Baik, saya akan menutup kuliah kita pada hari ini dengan memberikan sebuah motivasi ya bahwa berdasarkan yang saya sampaikan tadi, karya ilmiah yang kita ciptakan itu akan menjadi sebuah karya monumental ataukah dia menjadi hanya dokumen, itu bergantung dari hasil karya tersebut. Sebuah pesan bijak yang mengatakan bahwa kalau ingin namamu melebihi zamanmu, menulislah, berkaryalah, dan sampai nama kita hanya sampai di batas usia. Tetapi kalau ada karya kita yang akan menjadi sebuah karya fenomenal, itu akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Bagus tidaknya itu sebuah karya yang kita buat, ya bergantung dari penerimaannya masyarakat. Nah, penerimaan masyarakat itu, ya karya itu akan menjadi dokumen, hanya tersimpan di dalam lemari, ya, ataukah dia menjadi monumen yang akan dikenang di sepanjang masa. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita kali ini pertemuan praktek di laboratorium ya.
Nah, kemarin kita sudah membagi kelompoknya, ya kelompok ada 4 kelompok kemarin. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan lakukan role play. Sudah membuat skripnya? Sudah kemarin. Ya. Nah, dari 4 kelompok, siapa yang mau bersedia untuk tampil pertama? Saya Pak sama Lauren bisa Pak kelompok pertama. Saya dan Kelompok 1? ya, Iya Pak. Boleh? Ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 yang kasus apa kasus yang Kemarin ambil efusi pleura Pak. fusi pleura. Baik, ya. Jadi kita sepakat untuk kelompok 1 yang akan role play pertama nanti akan dilanjutkan dengan kelompok yang 2. Baik. Dan kelompok 3 dan 4. Oke. Baik. Nah, untuk praktek kita role play ini nanti akan kasusnya apa, efusi pleura berarti sistem pernapasan ya. Dalam praktek ini kita akan menggunakan model Mahmud 3S yang kami perkenalkan kemarin ya. Praktekkan dulu di laboratorium. Nah, perbedaan yang konvensional dengan model ini, kalau yang konvensional kemarin adalah satu pasien, satu mahasiswa, itu sudah mahasiswa kan. Nah, kalau dengan model ini, maka satu pasien itu akan dikelola oleh minimal 3 orang mahasiswa. Jadi ada yang jaga pagi, jaga siang, dan jaga malam. Nah, kalau yang model konvensional kemarin kan cuman apakah mahasiswanya jaga pagi saja atau mahasiswanya jaga siang atau malam. Jadi pencatatan pelaporan atau pendokumentasiannya hanya terputus pada satu shift itu saja. Nah, sedangkan dengan model ini kontinuitasnya akan lebih terjaga. Nah, di samping itu juga model ini akan membangun kerjasama komunikasi antar mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Berikutnya, model ini nanti akan kita lihat seperti apa. Maksudnya seperti apa? Nah, berdasarkan pengalaman kalian yang sudah menggunakan yang konvensional dengan model ini, nanti kita bandingkan kira-kira mana yang lebih efektif ataupun mana yang lebih efisien dalam pendokumentasiannya. Ini kita membutuhkan penilaian dari mahasiswa. Jadi dalam proses pengembangan model ini akan nanti melibatkan atau meminta kepada pengguna ya, baik itu mahasiswa, baik itu preceptor klinik di rumah sakit dan dosen dalam menggunakan model ini. Nah, jadi model ini dalam tahap pengembangan, dalam dilakukan penelitian seberapa efektif sehingga apakah layak digunakan atau tidak, atau bagaimana penilaian itu nanti akan kita kembangkan kalau memang perlu dikembangkan. Baik, ayo mari kita ke lab. Baik, kita akan memulai simulasi kita atau role play kita pada pelajaran hari ini ya. Untuk hari ini akan diperankan oleh kelompok 1 yang jaga pagi ada Lauren dan Utlan ya. Nah, Romaya sebagai ibu pasien ya, kita pakai boneka untuk sebagai anak, dan kelompok lain ya yang akan melihat sebagai observan. Baik, nanti kita settingannya seperti apa, kita perawatnya akan masuk ke ruang perawatnya ya. Oke. Baik. Oke, boleh kita mulai role play-nya, silakan. Baik, kita saksikan dari peran dari kelompok 1 yang akan memerankan yang role play untuk yang jaga pagi. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Perkenalkan, kami perawat yang jaga pagi. Kami melakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu. Sebelumnya boleh Ibu dibaringkan di sebelah sini. Terima kasih Ibu. Saya tanya-tanya terlebih dahulu bisa ya Ibu? Atas nama siapa anaknya Ibu? Aulia, usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Gejalanya apa Ibu? Gejalanya itu sesak napas sampai sesak napas. Ini sesak napasnya mulai dari kapan? 1 bulan yang lalu. Sudah 1 bulan. Kita baru bawa hari ini Ibu. Dirujukan dari rumah sakit Selayar. Oh, dari Selayar dirujukan. Baik Ibu, temanku saya periksa dulu ya Ibu. Masih batuk-batuk ini Bu, kalau malam. Iya, Kalau tidur Ibu bagaimana caranya? kalau tidur, bangun terus. Bangun terus? Sama sesak napas. Berarti selama 1 bulan. Iya. Oh, iya.
dan ini diperiksa dulu sama teman saya, nanti dilanjutkan oleh perawat selanjutnya. Nanti ada dokter yang datang untuk periksa ibu, sehingga pemeriksaan biasa. Ya, tetap komunikasi dengan baiknya. Jadi meskipun boneka harus tetap kita berkomunikasi. Ya. Baik ibu, hasilnya nanti kami catat terlebih dahulu, nanti dijelaskan oleh perawat selanjutnya dan juga dokter ya ibu. Tetap di sini tidak apa-apa ibu, kita jaga anak. Mari ibu, bersih-bersih. Baik, demikian yang dilakukan oleh yang jaga pagi. Nah, dengan model Mahmud 3S ini, maka yang jaga pagi akan menyerahkan kepada yang jaga siang tentang kondisi si anak atau pasien, sehingga kontinuitas laporan dari yang jaga pagi itu akan disampaikan ke jaga siang dan begitu nanti selanjutnya. Jadi kelebihannya dalam format ini adalah kontinuitas laporan. Baik, kita tunggu yang jaga siang. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah menyaksikan bahwa yang jaga pagi sudah melakukan pemeriksaan fisik dan sebagainya ya kepada pasien. Nah, berikutnya adalah si jaga pagi yang akan mengoperkan kepada yang jaga siang, melaporkan tentang kondisi pasien, ya seperti apa kondisi pasien, hasil-hasil pemeriksaan dan rencana tindakan untuk selanjutnya, pemberian obat yang berapa lagi untuk diberikan. Nah, itu akan dioperkan oleh dari jaga pagi ke perawat yang jaga siang. Oke, baik, silakan. Baik, sebenarnya pasien itu mengalami batuk itu kurang lebih sebulan yang lalu, dan hasil dari pemeriksaan auskultasi yang saya lakukan itu terdengar suara rongki, yang dimana suara paru-parunya itu terdengar redup, dan ketika posisinya di sebelah kanan itu akan memperparah batuknya. Baik, kami terima. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan lab? Belum juga. Kalau terkait edukasinya, sejauh ini masih minim edukasi. Nanti kita bisa tambahkan saja edukasinya tentang penyakit yang dialami dari si anak pasien. Oke, baik. Nah, baik. Jadi tadi kita sudah saksikan tadi yang jaga pagi mengoperkan kepada yang jaga siang. Nah, sekarang kita akan lihat si teman kita yang jaga siang bagaimana dia melanjutkan apa intervensi yang belum terlaksana di jaga pagi. Baik, kami persilakan kepada yang jaga siang. Silakan. Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang Suster. Baik, perkenalkan saya perawat IPA dan rekan saya perawat fungsi, saya perawat yang jaga siang pada hari ini. Tujuan kami di sini ingin melakukan penjelasan, memberikan penjelasan sedikit tentang kondisi yang dialami oleh anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Sus. Tapi saya bingung, apa itu efusi pleura? Ya baik Ibu, efusi pleura itu adalah kondisi di mana penumpukan cairan di antara dinding dada dan paru-paru yang menyebabkan anak Ibu mengalami sesak. Tapi jangan khawatir, ada pun beberapa langkah untuk menangani penyakit anak Ibu yang dijelaskan oleh rekan saya Putri Ningsih. Baik, pertama itu kami akan memberikan posisi semifaular. Nah, pasien-pasien yang dalam efusi pleura itu harusnya dia posisi duduk. Nah, kalau dia rewel sebaiknya di gendong saja. Nah, jadi posisinya akan lebih nyaman. Terus itu Ibu, pastikan anak Ibu minum cukup air supaya tubuhnya terhidrasi, supaya lendir di paru-parunya tidak kental. Jadi jika anak Ibu susah minum, nanti kami akan melakukan pemasangan NGT. Apa itu NGT Sus? Pemasangan NGT itu pemasangan selang kecil melalui hidung ke lambung. Dapat itu kalau dikasih masuk ya? Mungkin sedikit tidak nyaman, tapi kami pastikan memantau jumlah cairan yang keluar dari paru-parunya. Baik, Ibu ada yang ingin lagi ditanyakan? Tidak ada di Sus. Oke, baik. Kami berdua izin pamit dulu ya, Bu. Bisa, terima kasih banyak. Ya, mari. Baik. Kasih tepuk tangan untuk Nah, hal yang perlu diperhatikan juga sebenarnya komunikasi yang lebih luas itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada si pasien akan merasa lebih nyaman. Baik, nah alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan pembelajaran tentang kasus keperawatan pada anak dengan kasus efusi pleura yang sudah
diperankan oleh teman kita ya untuk dari kelompok 1. Ada yang jaga pagi, ada yang jaga siang, ada yang jaga malam, sudah memberikan soal kekuatan dan menerapkan format 3S ini. Nah sekarang pertanyaannya kita refleksi. Nah sekarang saya yang bertanya. Nah berdasarkan pengalaman kita tadi melakukan asuhan keperawatan, menurut kalian apa yang kalian sudah ketahui dengan apa poin yang kalian bisa dapatkan dari proses pembelajaran role play tadi ini ya? Terus dikaitkan dengan ini karena ini adalah ilmu keperawatan anak, apa fundamentalnya, apa ciri khasnya untuk keperawatan anak ini ya? Dan apa filosofinya di keperawatan anak. Lalu dengan penerapan model ini dengan dibandingkan dengan model konvensional, menurut pengalaman adik-adik sekalian seperti apa? Ada yang memberikan tanggapan? Kalau dari saya Pak pribadi sebetulnya sudah pernah melakukan menggunakan model ini di rumah sakit dan saya bandingkan dengan model yang sebelumnya saya gunakan. Dan saya suka dengan bagaimana di sini satu harian kita bisa lihat kondisi pasien. Kemudian saya juga suka dengan bagaimana kita bisa belajar untuk berkomunikasi. Karena kan harus dari yang jaga pagi sampai jaga malam tetap stabil komunikasinya, tetap berkomunikasi untuk melakukan pengisian pada format. Nah, cuman Pak untuk hal yang ini mungkin di bagian hasilnya Pak, karena kalau kita menggunakan model Mahmud ini, kita cuma harus menuliskan hasilnya tanpa menarasikan seperti itu. Mungkin itu saja komentar. Nah, jadi bagus sekali pertanyaan atau tanggapan dari Putri Raden ya, bahwa format ini memang dirancang untuk memudahkan kita. Karena dengan format ini ada beberapa mata kuliah yang kami ajarkan, yaitu metodologi dan dokumentasi. Jadi yang kita dokumentasikan ini tidak hanya dokumentasi, tetapi ada unsur metodologi. Mulai dari pengkajian, kita menetapkan diagnosis keperawatan, lalu menentukan tujuan dan intervensi apa yang kita mau berikan, itu kelihatan dalam satu landscape satu halaman, dibandingkan dengan format yang konvensional yang sebelumnya, yang mungkin kalian sudah gunakan sebelumnya, itu kan terfragmentasi, dia terpisah-pisah, sehingga kalau dalam proses pembelajaran ya mungkin untuk pendokumentasian dapat, tetapi untuk metodologi mungkin kurang kena. Tapi dengan model ini akan membuat kita untuk lebih melihat prosesnya dalam visualisasi satu halaman seperti ini. Terjawab Putri? Iya Pak. Oke. Oke, untuk selanjutnya untuk keperawatan anak, ini adalah mata kuliah keperawatan anak. Apa yang kita temukan dari kasus tadi adalah evolusi pleura, dan kasus pada anak, apa yang kita temukan pada pembelajaran kali ini? Oke, saya silakan. Mungkin terkait penyakitnya lebih baik. Kalau menurut tanggapan saya terkait roleplay tadi, efusi pleura itu merupakan penumpukan cairan pada rongga dada, di mana dapat menghambat berkembangnya paru-paru sehingga anak mengalami sesak nafas. Begitu. Terus kalau untuk keunikan dalam keperawatan anak itu saya rasa dia lebih berfokus kepada pertumbuhan dan perkembangan anaknya, begitu, dibanding dengan penyakit. Meskipun penyakitnya itu kan efusi pleura juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan. Oke, keren. Ya, keren. Ya, jadi benar ya. Jadi keunikan dari keperawatan anak ini ya adalah tumbuh kembang. Ya, jadi filosofi dari ilmu keperawatan anak ya kita lebih berfokus pada pertumbuhan dan perkembangannya, bukan berarti bahwa penyakitnya tidak penting, tetapi kita menganggap bahwa penyakit ini adalah faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Baik. Nah, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian dalam partisipasinya pada hari ini. Luar biasa, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bukan hanya sebagai tapi ada yang kita temukan pada kegiatan pada hari. Baik, demikian. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.